Apa yang terjadi dengan tokoh ini? Ya, kita pernah sama-sama menjadi pendukung Pak Jokowi pada awalnya. Tetapi memang kalau ini pengamatan saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang dianggap publik agak tabu, mungkin bahasanya sampai ke sana, tabu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatan, yaitu bagaimana lolosnya Mas Gibran menjadi cawapresnya. Ya itu membuat luka di hati masyarakat terhadap Pak Jokowi yang memang pada masa-masa menjelang habisnya masa pemerintahan beliau itu mulai banyak yang kecewa. Tetapi kecewa itu tadinya tidak sampai terungkap karena dianggap ya sudahlah toh banyak yang dilakukan. Tapi kecewa itu menjadi luka ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa Pak Jokowi ini melakukan suatu upaya siasah politik, siasah hukum untuk meloloskan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, inilah menurut saya yang sekarang menjadi bahan bakar dari pergerakan masyarakat ini. Terutama kalau kita melihat seperti disampaikan tadi, kelompok yang terus turun ini adalah kelompok yang memang menjadi korban. Saya memilih kata korban di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Salah satunya pembubaran ormas-ormas ya, seperti FPI, HTI. Nah, kalau kita lihat ini kan ada benang merahnya semua. Ada tarikannya? Ada tarikannya. Nah, makanya di ekspon saya sampaikan, apalagi sih yang mau kita ini? Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Saya malah berharap sudahlah semoga ijazah Pak Jokowi asli supaya ini selesai, karena terbaru pun ada seorang anak muda kader PSI yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi itu kan menjadi korban yang habis juga dibully oleh kelompok ini segala macam, yaitu saudara Dian Sandi Utama. Saya lihat, perhatikan itu, kemarahan itu tertumpah begitu saja ketika tidak lagi sepikir dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya sudah tidak murni kepada soal ijazah, tapi ini sudah soal perasaan terhadap Pak Jokowinya. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi, nanti ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Karena orang-orang yang bergerak di sini, kalau kita identifikasi, tidak jauh beda dengan orang-orang juga yang melakukan gugatan-gugatan secara politik terhadap Pak Jokowi pada masa pemerintahannya, itu soal sikap-sikap dan kebijakan beliau. Makanya saya sampaikan bahwa ini kita mau apa sekarang? Karena faktor-faktor ini yang dari publik masyarakat ini tidak akan bisa tenang sampai ini clear. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni soal menggugat kebenaran, tetapi pelampiasan amarah, pelampiasan dendam. Bagaimana memberikan efek balas dendam terhadap Jokowi, menghajar beliau secara opini, secara politik. Kalau secara hukum apa sekarang? Ada gak yang melakukan gugatan terhadap Pak Jokowi secara